Odai, jumpa lagi dengan Ganis dari komunitas Odai. Kali ini kembali saya ditemani oleh Dr. Vivi Guizot dari spesialis bedah ya. Plastik. Kali ini kita mau ngobrolin ini dok, bukan kebiasaan sih, banyak teman-teman yang keluar masuk rumah sakit nih, Nah, setelah dirawat di rumah sakit, treatment bagus, jaga dan lain-lain. Nah, sepulang dari rumah sakit kan kayak bebas merdeka nih, kita pengen ini, pengen itu gitu. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan sih kalau misalnya kita baru keluar dari rumah sakit untuk tetap bisa memulihkan kembali kebugarannya dengan segera? Tipsnya bagaimana? Tipsnya saya itu sebaiknya makan yang bergizi ya pastinya. Apa aja tuh? Apakah makanan bergizi itu banyak sekali ya, terutama kita Indonesia ini, kita dianugerahi resep-resep leluhur yang luar biasa ya. Soto ayam, ya, yang penting ayamnya ya ayam kampung, tidak usah ditambahkan MSG ya, tidak usah kemudian rawon ya, itu kan sebenarnya bone broth juga. Rawon itu kan banyak tulang sapi yang ya. kuah-kuah itu bahan dasarnya. Yang kuah-kuah itu sangat baik untuk kita. Cuman jangan dianget-angetin. Jangan dianget-angetin ya, jangan dianget-angetin. Satu hari itu masak, satu hari habis ya. Gitu ya. Iya betul. Kalau saya sering masak soto itu rawon itu langsung banyak. Jadi terus saya frozen di dalam Tupperware. Jadi nanti kalau misalnya saya malas masak ya saya panaskan aja. Ini frozen. Terus juga sop buntut tapi tanpa wortelnya. Nanti wortelnya saya masak, saya masak lain. Biasanya sop buntut saja, daging-dagingnya saja ya dengan kuah. Nanti kalau mau makan baru saya tambahkan wortel. Jadi beda teman-teman ya, masak banyak, dianget-angetin untuk 3 hari. Mendingan dari hari pertama itu sudah di-frozen, sudah dibagi-bagi, disimpan di frozen, beku ya. Dibekukan. Jadi sekali manasin lagi pas mau dimakan. Betul. Untuk menghindari dihangatkan berkali-kali, berulang kali itu biasanya histaminnya meningkat di dalam itu histaminnya meningkat. Jadi kita kok jadi sering gatel-gatel ya, sering cenut-cenut kepalanya itu karena sebenarnya histamin itu tinggi di dalam makanan yang dihangat-hangatkan itu. Ya. Nah, yang pernah saya rasain dulu itu setiap kali keluar dari rumah sakit itu kayak keliangan gitu, kayak itu kenapa ya? Apakah terlalu lama di infus, terlalu lama kurang bergerak juga bisa ya. Di rumah sakit kan kita tidur aja ya. Makanan itu apa lagi dok? Makanya kita harus berjemur ya, pagi-pagi bangun berjemur, grounding itu di tanah yang bersih, di rumput yang bersih tanpa alas kaki, berjalanlah pagi-pagi gitu. Jadi kita merasakan energi dari bumi. Lebih bagus lagi kalau di tepi pantai misalnya ya. Saya tinggal di Bali, jadi saya sering sekali grounding di tepi pantai. Injak pasir, rendeman kaki di air laut itu oke banget. Jalan-jalan di kebun kita sendiri lah. Di kebun pokoknya sendiri, di grounding. Jadi jangan nurutin begitu sudah keliangan kita tidur lagi, tapi dipaksa untuk bergerak. Ya, keliangan itu bisa jadi karena juga tensi yang menurun ya, karena tidur terus kan jadinya tensi itu seperti orang tidur terus. Jadi pas dia bangun tidak bisa menyesuaikan tensinya, tidak bisa menyesuaikan pasien tegak ya, tidak bisa dengan cepat, jadinya dia agak ngeliang gitu ya. Berapa hari pemulihan sih biasanya kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan, kita sudah olahraga, yoga kecil, ya, betul, makan sehat, stretching, itu balik lagi itu harusnya berapa hari tuh? Harusnya cepet ya, 1 hari, 2 hari? 3 hari aja sudah bisa kok. Sudah bisa normal. Tuh, ya, nah, jadi teman-teman ini buat tolak ukur ya, kalau misalnya keluar dari rumah sakit sudah seminggu masih lemas gitu. Berarti ada yang kurang bener nih prosedur keluar dari rumah sakit. Semakin jadi seperti misalnya orang pasca op nih, jadi semakin cepat mobilisasi, semakin dia cepat sembuh. Mobilisasi itu banyak bergerak. Iya, banyak bergerak. Nggak usah takut-takut. Iya, yang penting gerakannya jangan heboh lah. Jalan kaki biasa, daily activity dilakukan, jangan baru habis dari rumah sakit terus aduh melemes nggak mau ngapa-ngapain, jangan. Ya, mau cuci piring, lap-lap sedikit, itu boleh, bantu-bantu di dapur, oke lah, nggak apa-apa. Daily activity seperti biasa harus dilakukan. Berusaha senormal mungkin supaya juga kita nggak terlalu kepikiran sama penyakit loh.
Kalau kita aktif kan, Iya. ya, Makin dipikirin makin datang dia. ya betul. Makin Kemudian datang. hindari makanan yang deep fried, yang Deep fried digoreng itu digoreng dengan minyak direndam, panas banyak. direndam minyaknya, makanannya masuk nyelup ke dalam minyak, itu Ya, namanya itu deep fried ya, dengan suhu yang sangat tinggi. Itu juga dikurang. Jangan kalau habis dari rumah sakit. Oke, Karena hindari makanan banget yang goreng-goreng. goreng-goreng ya. Pakai kuah-kuah aja. Kuah-kuah aja ya, lebih aman ya. Iya betul. Kok mau bakso bikinlah sendiri kan, gampang ya bikin bakso itu, gampang. Kemudian saya favorit saya itu adalah soto. Jadi kalau saya sakit pasti saya makannya soto. Paling mudah dibikin ya, seger, kayak jeruk nipis. Waduh, enak banget itu. Kan dokter siapa itu ya di IG Tan Sotian itu, dia bilang kita nih kok sekarang makanannya sok-sok Amerika ya, sok-sok Korea ya, padahal makanan leluhur kita ini ya memang untuk kita sangat sehat. Nah, makanan yang lagi kekinian yang Korea itu udah ayamnya digoreng, Dikasih tepung kan, goreng tepung, kemudian dikasih balur balur keju, kasih kasih sambel yang sambelnya merah, saus merah itu, aduh, botolan. Itu bukan double lagi, triple apa ya? Jadi kayak jatuh ketiban tangga, digigit harimau. Proinflamasinya tinggi sekali. Jadi makin ya. bertumpuk-tumpuk. Ya, goreng tepung, keju, cabai, saus botolan, waduh, itu luar Jadi, biasa. Pengetahuan tentang makanan itu memang Penting sekali, banget ya. Gaya-gayaan. Tapi kalau misalnya teman-teman semua tahu di balik itu apa pengaruhnya terhadap kesehatan likigan dan lain-lain, Iya. hindari. Icip-icip boleh lah sedikit. Ya, Icip-icip makanya, itu pengen iya. tahu rasanya doang, tapi tidak untuk disantap makan Iya, siang atau betul. makan malam gitu. Sekarang saya prihatin karena banyak sekali anak-anak remaja ya sudah kena chronic illness. Banyak ya, Dok, ya, Banyak, saat ini? meningkat kan? Wih, Saya lihat tuh di komunitas kita kan makin banyak ya, betul. makin banyak. Kalau lihat pembicaraan, jadi kami ada di komunitas itu ada satu grup khusus untuk Teenagers, teenager. ya. Pembicaraan anak-anak umur kita belasan tahun sampai dengan 20-an, Ya. sebaya-baya kita Ya. ya. Pinginnya Itu ngeri gitu ya, banget ngeri ya. banget ya. Kasihan kita lihat karena di usia produktif, dimana kita itu waktu saya umur 20-an saya inget kok, saya begitu semangatnya hidup ya, begitu ingin menguasai dunia, jadi tapi mereka sudah sakit. Sudah Sakit. Itu saya betul-betul hancur hati saya kalau melihat remaja-remaja itu sudah jatuh ke SLE, ada multiple sclerosis ya. Itu sebenarnya bisa dicegah. Penyakit chronic illness ini seperti autoimun, cancer, diabetes, itu semuanya bisa dicegah dengan lifestyle yang benar dan bagus sehat. ya. Nomor satu ya dari makanan. Dari makanan. Kedua, aktivitas fisik ya. Ketiga, social life kita. Keempat, istirahat yang cukup. Hindari toxic relationship. Ya, yang hindari. nggak penting. Betul. Misalnya kita punya teman yang toksik, punya pacar, sudah tinggal aja. Belum environmental toxin lagi. Parfum ya, parfum kekinian lah, krem-krem online yang nggak jelas, itu sebenarnya juga burden bagi para remaja. Pengen kelihatan putih lah ya, pengen putih, pengen cantik, make upnya berlebih, itu kan toksin. Kulit kita ini menyerap toksin cepat sekali. Jadi hati-hati banget untuk pemilihan perawatan tubuh, wajah. Nanti kita akan lain lagi ya. akan ngobrol khusus mengenai bagaimana di edisi ada satu tema YouTube kita yang lain yang nanti akan kita bahas mengenai bagaimana merawat kulit secara alami di tengah-tengah tawaran-tawaran krim-krim yang menggiurkan. Ditunggu saja ya kali ini tips untuk bagaimana keluar dari rumah sakit supaya cepat pulih. Saya rasa itu makanan harus bergizi makanannya. Grounding, nggak usah minum susu, disuruh minum susu. Oh iya, disuruh minum susu itu. Susu Aduh, nggak usah. Sempurna itu susu sudah. itu. Ya sudah ketinggalan zaman. Ya udah ketinggalan zaman. Ilmu berkembang terus, bahwa sekarang susu ternyata tidak dibutuhkan lagi ya untuk orang dewasa, malah menjadi beban bagi pencernaan, bagi
inflamasi kita, kemudian ada yang menyebutkan acidity tubuh, jadinya sebaiknya ya kita hindarilah, jangan menambah lagi. Ada meme ya, anak sapi aja gedenya udah nggak minum susu sapi. Nah kita sampai tua minum sapi. Minum susu sapi, ya. Nggak harus lah, nggak harus. Apalagi kalau hobi mah nggak apa-apa, digigit-gigit nggak apa-apa. Tapi mindset bahwa susu itu adalah sumber vitamin energi yang komplit itu yang salah. Tapi kalau sekedar minum susu kita tahu itu seperti minuman teh atau dan lain-lain is okay. Tapi bukan untuk memenuhi zat gizi. Iya, betul sekali. Gitu ya. Oke teman-teman, sahabat Odai, itu perbincangan kita. Sampai jumpa di topik yang menarik lainnya.